Bisikan dari punggung kosong, kembalinya Rani sebagai sundel bolong. Di sebuah desa yang tenang, terletak di kaki gunung-gunung Jawa yang diselimuti kabut, hiduplah seorang wanita muda bernama Rani. Dengan rambut hitamnya yang berkilau seperti langit malam dan senyumnya yang secerah matahari, ia dicintai oleh semua orang. Dikenal karena kebaikan dan kelembutannya, Rani selalu menjadi cahaya harapan bagi orang-orang di sekitarnya. Ia telah menjalani hidup yang penuh kesulitan, ditandai dengan ketidakberdayaan untuk memiliki anak. Sebuah kerinduan yang membebani hatinya. Setelah bertahun-tahun berdoa dan merindukan, Rani akhirnya hamil, sebuah peristiwa yang membawa perayaan besar di desa. Keluarganya, teman-temannya, dan bahkan para tetua bersukacita, percaya bahwa harapan yang telah lama ia idamkan akhirnya terwujud. Namun, takdir adalah seorang penguasa yang kejam dan tidak terduga. Persalinan Rani berlangsung lama, melelahkan, dan rumit. Tubuhnya, yang sudah lemah akibat bertahun-tahun berkorban, tidak mampu melawan kekuatan yang ingin merenggut nyawanya. Meski usaha bidan desa dan jeritan orang-orang tercintanya, Rani meninggal saat melahirkan. Bayinya, seorang putra, juga meninggal tak lama setelah itu. Desa dilanda kesedihan dan duka menyelimuti pemukiman seperti kabut tebal. Keluarganya, yang dulunya penuh harapan dan cahaya, kini terperangkap dalam beban kehilangan. Namun, kematian tidak selalu menjadi akhir. Rani dimakamkan di pinggiran desa, tempat di mana tanah bertemu dengan hutan yang gelap. Saat para penduduk desa menguburkannya, mereka membisikkan doa untuk meringankan perjalanan jiwanya. Namun, di dalam hati mereka, ada ketakutan bahwa kematiannya bukanlah perpisahan yang damai seperti yang mereka harapkan. Ada sesuatu yang tidak wajar tentang cara Rani pergi. Sesuatu yang belum selesai dalam hidupnya. Para tetua desa berbicara dengan suara pelan tentang kemungkinan bahwa jiwanya mungkin terjebak, terperangkap antara dua dunia. Sebulan berlalu, para penduduk desa melanjutkan hidup, meskipun kebahagiaan mereka telah tergantikan oleh ketidaknyamanan yang terus-menerus. Namun, saat bulan purnama muncul, hal-hal aneh mulai terjadi. Hewan ternak menghilang semalaman, lenyap tanpa jejak. Tanaman mulai layu, tidak peduli seberapa keras para petani merawatnya. Udara menjadi tebal dengan ketegangan. Seolah-olah bumi sendiri menahan napas. Suara-suara aneh bergema dari hutan gelap, bisikan, lembut dan menghantui, selalu berada di luar jangkauan. Para penduduk desa tidak bisa tidak merasa bahwa sesuatu atau seseorang sedang mengawasi mereka. Kemudian, suatu malam, saat matahari terbenam di balik cakrawala, seorang wanita muncul di tepi desa. Siluetnya anggun, tetapi gerakannya tidak wajar, seolah-olah anggota tubuhnya tidak bisa menahan dirinya. Ia mengenakan sarung tradisional desa, warna-warnanya yang cerah redup oleh sinar bulan. Wajahnya, meskipun cantik, pucat seperti kematian itu sendiri. Matanya, kosong dan jauh, tampak menatap melalui para penduduk desa, seolah-olah mereka tidak terlihat baginya. Namun, punggungnya yang membuat merinding bagi siapapun yang melihatnya. Punggungnya tidak utuh, ada luka menganga, kekosongan di mana organ-organ seharusnya berada. Tulang belakangnya terlihat, dan tubuhnya tampak melorot dengan beban kekosongan di dalamnya. Rani telah kembali, bukan sebagai putri dan saudara yang dicintai, tetapi sebagai sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap. Ia telah menjadi sundel bolong, roh pendendam yang didorong oleh dahaga balas dendam yang tak terpuaskan. Para penduduk desa mencoba menenangkan hatinya, menawarkan doa, dupa, dan makanan. Mereka berkumpul di kuil dan memohon kepada roh-roh untuk membebaskan Rani dari siksanya. Namun, tidak ada doa, tidak ada persembahan, tidak ada jumlah permohonan yang bisa menghentikan roh yang dulunya adalah Rani. Setiap malam, ia semakin mendekati desa, siluetnya muncul tepat di luar garis pepohonan. Langkahnya mengirimkan riak melalui udara yang tenang. Jeritan Rani bergema di seluruh desa, meratapi nasibnya, jiwa yang terpisah dari jalur yang seharusnya. Dengan setiap malam yang berlalu, para penduduk desa semakin ketakutan. Mereka berbisik bahwa kematian Rani tidak adil, bahwa sesuatu telah salah, dan jiwanya tidak bisa beristirahat sampai kesalahan diperbaiki. Namun, para penduduk desa tidak pernah berbuat salah padanya, bukan? Bukankah kematiannya hanyalah kekejaman alam itu sendiri? Mereka mencoba mengabaikan ketakutan yang semakin tumbuh. Tetapi kehadiran sundel bolong tidak bisa diabaikan. Punggungnya yang kosong, kekosongan yang menghisap segalanya,
tampak menguras kehidupan dari siapapun yang melintasi jalannya. Korban-korbannya tidak pernah terlihat lagi, dan ketika tubuh mereka ditemukan, beberapa hari kemudian, mereka hanyalah cangkang, pucat, tak bernyawa. Wajah mereka terdistorsi dalam ekspresi ketakutan yang membeku. Satu persatu, para penduduk desa mulai takut akan nyawa mereka. Mereka mengunci pintu di malam hari dan menghindari pinggiran desa, tempat di mana sundel bolong sering terlihat mengintai. Namun tidak ada yang benar-benar aman. Bukan hanya yang hidup yang takut padanya. Bahkan pepohonan dan angin tampak bergetar saat ia lewat. Desa, yang dulunya merupakan tempat hangat dan penuh tawa, telah berubah menjadi tempat yang menakutkan. Jeritan Rani semakin keras dan putus asa seiring berjalannya hari menjadi minggu. Seolah-olah ia memanggil sesuatu, mungkin anak yang telah ia hilangkan, mungkin keadilan yang sangat ia cari. Tidak ada yang tahu. Para tetua desa berkumpul, membahas legenda sundel bolong. Roh pendendam yang lahir dari kematian seorang wanita yang tidak tepat waktu. Namun mereka tidak memiliki jawaban, tidak ada cara untuk menghentikannya. Dalam upaya terakhir yang putus asa, para penduduk desa memutuskan untuk menghadapi roh tersebut. Sekelompok pria dan wanita pemberani, dipimpin oleh tetua desa, memasuki hutan gelap suatu malam. Berharap menemukan tempat peristirahatan Rani dan menawarkan doa terakhir kepada jiwanya. Namun apa yang mereka temukan lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Di tepi hutan, di mana pepohonan tumbuh lebat dan bengkok, mereka menemukan makam Rani. Namun, itu bukan lagi tempat peristirahatan yang damai. Tanahnya terganggu, tanahnya terbalik. Dan angin dingin yang aneh melolong melalui pepohonan. Dan di sana, berdiri di bawah sinar bulan, adalah sundel bolong, tubuhnya terpelintir dan hancur, matanya kosong dari kehidupan. Ia berbalik menghadapi para penduduk desa, punggungnya yang kosong menghisap kehidupan dari udara di sekelilingnya. Dengan suara yang sekaligus manusiawi dan tidak duniawi, Rani berbicara. Aku dirampas dari hidupku, bisiknya, suaranya membawa beban 1000 mimpi yang hancur. Aku dirampas dari anakku, dari masa depanku. Dan sekarang, aku mencari keadilan. Tetua desa, yang gemetar, melangkah maju. Rani, katanya lembut, suaranya dipenuhi kesedihan, kami tidak menyebabkan kematianmu. Itu adalah takdir, bukan kami. Mata Rani berkilau dengan cahaya yang aneh. Takdir, ia mengulangi dengan pahit. Maka biarkan takdir menjadi hakimku. Dengan jeritan terakhir yang menyedihkan, Rani lenyap ke dalam malam, meninggalkan para penduduk desa berdiri dalam keheningan yang tertegun. Udara menjadi tenang, dan untuk sesaat, dunia seolah menahan napas. Dan kemudian, saat cahaya pertama fajar menyinari cakrawala, desa menjadi sunyi. Sundel bolong telah menghilang, roh pendendamnya akhirnya beristirahat. Desa bebas dari kehadirannya yang menghantui, tetapi harga telah dibayar. Rani, wanita yang telah hilang karena putaran takdir yang kejam, tidak ada lagi. Namun, kisahnya akan hidup dalam bisikan desa selama generasi yang akan datang, sebuah kisah tragis tentang cinta, kehilangan, dan pencarian keadilan yang tak henti-hentinya. Duka sundel bolong tidak akan pernah dilupakan.